Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga berebut tanah adat, 2 kampung di kota Jayapura bentrok. Lahan kosong di kawasan Taman Nasional Wasur Merauke terbakar. 9 calon bupati dan wakil bupati tertular COVID-19, tahapan pilkada ditunda. Komisi Pemilihan Umum menyatakan 9 dari 65 bakal calon bupati dan wakil bupati di Papua tertular COVID-19. 9 bacalon dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti tes kesehatan yang digelar KPU sejak 8 September lalu. Bacalon tersebut berasal dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Kerom, Kabupaten Yaukimo, dan Kabupaten Asmat. Anggota KPU Papua Melkianus Kambu mengatakan, sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, 4 kabupaten yang bacalonnya positif COVID-19, tahapan pilkada serentak di daerah tersebut ditunda hingga seluruh bacalon dinyatakan negatif COVID-19. Mereka ini nanti melakukan tesnya setelah mereka terkonfirmasi atau mereka negatif. Mereka harus istirahat di tempat isolasi. Mereka sudah diisolasi mandiri dan tunggu nanti mereka sembuh baru mereka lanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan di narkotika dan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan juga psikotes. KPU Papua juga menghimbau seluruh anggota KPU, Bawaslu, dan seluruh tim sukses yang sempat kontak dengan bacalon di 4 kabupaten wajib dites usap. Untuk 7 kabupaten yang bacalonnya bebas COVID-19 dapat melanjutkan tahapan pilkada serentak, yaitu tes psikologi dan tes bebas narkoba. Afi Tindarto melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kedatangan petugas sensus penduduk di Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura ditolak oleh sejumlah warga. Warga menilai sensus penduduk syarat dengan kepentingan politik dan tidak bermanfaat bagi warga di Kampung Yoboi. Dalam pelaksanaan sensus penduduk ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang artinya semua kita aparat BPS dan petugas lapangan ini bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi terkait dengan penolakan-penolakan yang terjadi di tengah-tengah kegiatan kita ini, ya tentu akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalkan besok-besok ada data masyarakat yang menolak ini tidak ada di dalam daftar penduduk, ya jangan salahkan kami. Ya kami harap apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Jayapura, jangan sampai ada warga masyarakat yang menolak petugas untuk melaksanakan kegiatan sensus penduduk. Sementara itu, Kepala BPS Papua Adriana Helena meminta warga tidak menolak petugas sensus yang datang ke setiap rumah. Dengan banyaknya isu yang berkembang bahwa mengait-ngaitkan pelaksanaan sensus penduduk dengan segala macam kegiatan politik di tanah Papua, baik yang Otsus Jilid 2 ataupun pilkada yang sedang akan dilakukan, semua itu perlu diklarifikasi bahwa sensus penduduk ini sudah dilakukan jauh hari atau sudah bertahun-tahun sebelum pelaksanaan Otsus di tanah Papua. Dan pelaksanaan sensus penduduk ini dilakukan secara nasional. Jadi di semua provinsi di wilayah Republik Indonesia. Mengantisipasi penolakan warga, BPS akan menggandeng kepala suku di setiap daerah agar warga lebih mudah mendapat penjelasan dan memahami tujuan dari sensus penduduk yang akan digelar selama bulan September ini. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Selaku Ketua Tim Pelaksana, Wakil Kepala Staf TNI
Mencegah penyebaran COVID-19, Kapolda Papua Barat turun ke jalan membagikan masker untuk pengendara roda 2 dan roda 4. Membagikan secara langsung kepada masyarakat. Ratusan pengendara yang melintas di Jalan Makalo, Manokwari, Papua Barat mendapat masker gratis dari polisi. Pembagian ribuan masker untuk pengendara ini sengaja digelar Polda Papua Barat melihat angka kasus COVID-19 di Papua Barat yang terus meningkat. Apa yang sudah kita berikan itu jangan disimpan, tapi dipakai. Itu. Saya yakin juga sudah banyak yang sudah diberikan kepada masyarakat ya. Khususnya di Papua Barat ini, saya yakin sejak bulan Maret itu kita sudah melakukan kampanye-kampanye seperti itu. Dan cuma kadang-kadang masyarakat juga mungkin karena yang tadi saya sudah sampaikan mungkin ya, memang tidak enak menggunakan masker, tapi lebih tidak enak lagi kalau kita kena. Ya, jadi itulah ya, kita harus memudayakan mau tidak mau semua suka. Dan tidak ada COVID itu melihat-lihat orang, semuanya bisa kena, gitu ya. Ya, semuanya, mulai dari PNS sampai presiden pun rentan dengan masalah-masalah ini. Bapak Pergub itu Bapak terkait Pergub ada sanksinya ya Bapak ya? Sementara ini itu karena sifatnya kan operasi justisi ya. Ya, nanti kami akan ada pembicaraan lagi karena kami akan mengadakan rapor nanti hari Kamis minggu depan. Kami akan melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas itu karena turunan daripada Undang-Undang Impres nomor 1 tahun 2020 itu adalah Perkada, Peraturan Kepala Daerah. Nah, Peraturan Kepala Daerah ini nanti kita akan bicarakan bagaimana mekanismenya seperti itu, ya. Tapi ini masuk dalam konteks operasi justisi. Ya. Tapi kemungkinan besar akan ada sanksi Bapak ya? Ya, kita lihat nanti ya perkembangan setelah hari Kamis. Kapolda juga menghimbau warga disiplin dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga angka COVID-19 di Papua Barat dapat ditekan. Data per 13 September kasus COVID-19 berjumlah 1086, dinyatakan sembuh 671, dan yang masih dirawat berjumlah 395 pasien. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi disampaikan kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang telah Berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Jayapura agar warganya disiplin menggunakan masker. Salah satunya yaitu mengajak warga bersepeda bersama. Wali Kota sengaja mengajak ratusan warga dari berbagai komunitas sepeda di Jayapura ini berkumpul untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, yaitu disiplin memakai masker. Ben-Hur Tomimano mengaku penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura masih tinggi, sehingga seluruh pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya harapkan seluruh masyarakat Kota Jayapura sehat walafiat untuk mengisi pembangunan ke depan yang lebih maju lagi, dan olahraga bisa menambah imun tubuh kita sehat dan kuat. Harapan kami, kita berdoa supaya Kota Jayapura bebas dari COVID-19 di Kota Jayapura. Data per 13 September, pasien COVID-19 yang dirawat 456 orang, sementara pasien sembuh berjumlah 1.930 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.